Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a wa bi'ulumi fid dharain. Syahdan bermula makruh di dalam mengambil air sembahyang itu 7 perkara. Pekerjaan yang dimakruhkan di dalam berwudu itu ada 7. Pertama, mempercikkan air atau memercikkan akan dia daripada kedua tangannya. Setelah berwudu itu makruh dipercik-percikkan, nah, dikibas-kibas gitu. Ya, makruh. Ya, kedua tangannya dipercik-percikkan. Kedua, menamparkan air ke mukanya dan kepalanya. Nah, berwudu dengan ditampar-tamparkan ke muka. Ya. Itu makruh juga ya. Ketika berwudu menamparkan air ke muka dan ke kepala. Ketiga, berkata-kata di dalam mengambil air sembahyang. Berpandiran. Ngobrol lawan kawan. Nah, apalagi sambil nyanyi-nyanyi. Itu makruh. Sah wudunya tapi makruh tidak mendapat kesunahan. Yang keempat, melebihi membasuh segala anggota daripada 3 kali juga. Basuhannya lebih daripada 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan seterusnya. Padahal yang sunnah cuman 3 kali. Selebih daripada 3 kali itu makruh. Tapi kalau belum merasa yakin rata, hitungannya sekali. Nah, misalnya kita basuh tangan nih, belum merasa rata, berarti basuhan yang kedua itu hitungan sekali masih. Nah, ya kalau yakin rata, baru hitungannya sekali. Yang kelima, membanyakkan, menumpahkan air itu lebih daripada hajat. Sebab karena was-was juga. Orang was-was itu kadang bisa berulang-ulang. Was-was, ya. Jadi kalau datang was-was dari wudu, itu jangan diulangi dari awal. Dari mana datangnya was-was itu, Pak, melanjutkan. Nah, ini maka timbul makruh tadi karena was-was. Akhirnya banyu banyak terbuang. Nah, ulang, berulang. Karena adalah baginya orang yang was-was itu dari syaitan. Ya, penyakit was-was dari setan. Yang suka dengan mereka itu dimenamai akan walhan. Nyaran setannya walhan. Nah, jadi pas karena was-was dipian diri setannya, walhan, jangan ganggu aku. Nah, walhan, itu was-was. Kadang ada itu kawan kami di pondok pas orangnya kena was-was itu bisa kadang kasihan melihat kada mau jadinya sembahyang. Allah, Allah, Allah. Habis orang kadang imam hendak salam hanya dapat. Nah, berwudu gitu juga.
Jadi nyaran setannya walhan, ya. Walhan nih ganggu aku terus tuh. Ya, boleh kita baca ta'awuz, ya. Yang keenam, makruh memakai air yang terjemur daripada matahari pada bejana atau wadah yang menerima, ya, yang menerima pada negeri yang sangat panas. Ya, seperti Mekah dan Madinah dan yang hampir dengan keduanya itu, dan memakai akan dia pada ketika panasnya. Misalnya juga kita punya tetmon, berandakan di atas atap. Pas panas-panas tuh buka keran di bawah terasa panas. Makruhnya di sini ketika kita memakai air tuh ukurannya bila takipek atau makruh. Tapi merasa sejuk nyaman, panas hangat kuku kada apa-apa. Yang di sini panas yang kita takipek. Nah, itu ya. Itu makruh hukum memakainya. Air yang panas terkena panas matahari atau yang dipanaskan awan api. Terlalu panas atau sumur yang keluar banyu panas. Nah, tuh. Jadi makruh memakai air yang terkena panas, ya. Jadi memakainya ketika panasnya, ketika hilang panasnya, didinginkan, hilang panasnya. Kayak banyu panas di matang buluh tuh, ya, didinginkan, hilang panasnya. Nah, itu udah ada lagi makruh memakainya. Dan demikian lagi makruh mengambil air sembahyang di dalam bejana tembaga kuning, wadah. Misalnya bisi wadah, ember, wadah air dari tembaga, besi tembaga kuning. Itu makruh, ya. Mungkin karena banyak duit. Wadah-wadah ini semua wadah minumnya tembaga kuning, wadah wudhu tembaga kuning. Itu makruh walaupun agak minum. Makruh juga memakai alat-alat wadah tembaga kuning. Seperti yang disebutkan akan dia oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dia nukil daripada Sayyidina Abdullah bin Umar dan Sayyidina Abu Hurairah dan Sayyidina Sya'bah radhiyallahu anhum. Yang ketujuh, makruh memakai air yang sangat panas dan yang sangat sejuk. Terlalu panas, terlalu dingin, atau terlalu dingin. Maka hukumnya makruh. Banyu dalam kulkas, ya, atau air salju dingin. Dan demikian lagi makruh memakai air telaga samud dan segala air tempat kaum yang damar dimurkai Allah Ta'ala, ya. Seperti air yang di negeri kaum Nabiullah Lut dan air yang di negeri Babil dan air telaga yang ditaruhkan di dalamnya sihir bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Manakala ini sumurnya, dulu Nabi itu pernah kena sihir, ya, demam, sakit. Cuman Nabi ini ada diubah-ubati kadang mau sembuh, ya, di ruqyah tidak mau sembuh,
Jadi apa? Malaikat Jibril madahkan bahwa kena sihir Nabi itu, diambil sihirnya tempat di orang Banjar apa diandeki orang. Nah, diandeknya di mana? Itu nyaranya ilmu hitam. Nah, dari zaman Nabi itu sudah ada tukang sihir. Ya, diandeki orang, dibuat orang di dalam sumur. Nah, dibuat orang dalam sumur. Jadi dipadahkan, di situ diambil, sudah diambil. Ketahui olehmu, bismillahirrahmanirrahim. Ketahui olehmu bahwasanya sekalian yang tersebut di dalam mengambil air sembahyang itu ada di dalamnya itu fardu dan ada di dalamnya itu sunnah, ya. Jadi bagian-bagian ketika kita berwudu itu ada pekerjaan wajib, ada yang disunahkan. Nah, ya. Bermula fardu mengambil air sembahyang itu 6 perkara. Ya, pertama niat. Itu wajib, ya. Tidak boleh ditinggal. Tiba-tiba langsung wudu tanpa niat. Niat itu yang di mana? Yang di dalam hati, bukan yang diucapkan. Ya, sahaja aku mengambil air wudu dalam hati itu hukumnya wajib. Seperti dikatanya pada lidahnya, ya, yang diucapkan pada lidahnya dan diniatkannya di dalam hatinya. Yang diucapkan pada lidah nawaitu raf'al hadasi listibahati sholati lillahi ta'ala. Terus dalam hatinya saja aku mengangkatkan hadas kecil karena mengharuskan bagi sembahyang bagi Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala. Atau katanya nawaitu raf'al hadasi, sahaja aku mengangkatkan hadas kecil atau barang sebagainya. Itu contoh niat, ya. Dan adalah tempat niat itu di dalam hati, ya, dipesertakan dengan permulaan membasuh muka. Itu letaknya niat bersamaan ketika kita membasuh muka pertama kali. Di situ masang niat. Yang kedua, wajib membasuh muka seperti yang telah terdahulu sebutan itu. Ya, batas-batas muka yang wajib dibasuh, ya, sudah diterangkan. Mana dari mulai tumbuh rambut sampai ke dua rahang, dari telinga kanan ke telinga kiri. Kan daunnya ini ada apa nih kalau bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Banjarnya tinggal telinga. Bahasa Indonesianya apa? Kalau Jawa apa? Kalau ini kan nih apa nih? Tempat anting-anting apa? Lain daun ini tempat anting nih. Hah? Padahal dalam bahasa kita nih syuting telinga ini aja kan kada banyak kada tahu. Kan kalau ini daun telinga. Nah yang genalnya nih. Kalau yang ini tempat anting apa? Nah, kalau yang ini tinggal. Ya, nah, itu hanya bahas apa? Itu muka, ya. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua siku. Seperti yang sudah tersebut dahulu itu. Keempat,
Yang wajib kita basuh menyapu setengah daripada kepala atau menyapu rambut yang pada had kepala, pada batas kepala. Jadi menyapu daripada kepala atau menyapu rambut yang pada kepala, pada batas kepala. Jadi kalau orang berjambul nih kayak begini nih, panjang di rambutnya aja sudah boleh. Mana batas kepala? Nah, di situ rambut yang dibasuh. Nah, batas kepala, ya. Itu kan sunnahnya. Ini yang wajibnya menyapu sebahagian kepala. Sunnahnya tadi di tangan, mana sunnahnya Rita? Tangan nih ujung-ujung jari nih disatukan baru disapu kene. Nah, ini ibu jari ditempelkan ke sini, nah sapu. Nah, tangan kita basahi andanya baru disapukan. Nah, gitu ya. Jadi apa tadi? Niat basuh muka, basuh dua tangan, basuh sebagian kepala, ya 4 ya. Yang keenam, yang kelima, membasuh kedua kaki serta mata kaki. Nah, berarti berapa otak? Ya. Membasuh dua kaki ya. Sampai dua mata kaki. Mendadepang mata kakinya dikira-kirakan. Itu yang wajibnya. Keenam itu adalah tertib, yaitu mendahulukan membasuh muka daripada membasuh tangannya. Jadi tertib itu berurut, urut-urutannya itu betul. Jangan tak paling-paling kayak kekanak wudhu. Nah, itu udah ada tertib. Dan mendahulukan membasuh tangannya daripada membasuh kepala hingga akhirnya. Adapun yang lain daripada yang 6 ini, maka yaitu sekaliannya sunnah muakkad. Berarti tadi yang tertinggal apa lagi? Basuh telinga, itu sunnah. Terus berkumur, nah itu sunnah. Sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan dibasuh juga. Tapi kalau harap sedang berpuasa, berkumur-kumur tadi bukan sunnah lagi berkumur-kumur kalau siang. Ya, itu sudah jatuhnya makruh berkumur-kumur ketika orang sedang berpuasa. Dan fadilatnya itu amat banyak. Dan pahalanya itu amat besar. Dan orang yang meninggalkan akan dia itu amat rugi. Nah, jadi yang namanya sunnah itu pahalanya besar. Ya, fadilatnya sangat banyak. Keutamaannya banyak. Pahalanya besar. Kalau meninggalkan rugi. Kenapa? Sunnah itu dikerjakan berpahala. Ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Kayak orang berdagang. Hendak untung apa hendak rugi. Nah itu sunnah tuh. Ngerjakan sunnah. Ya, misalnya gini. Kita berjualan beras. Nah, jualan beras. Ya, atau jualan segala macam barang. Harga 10.000 modal. Dijual 10.000. Yang dapat apanya dah? Tidak ada. Balik modal cuman. Nah, itulah yang wajibnya. Ya. Sedangkan keuntungannya kita ngerjakan yang sunnah-sunnah. Karena jikalau ada cedera yang fardu itu, ini maknanya keutamaan yang ngerjakan sunnah. Misalnya basuhan pertama tadi, kalau tidak sempurna, maka basuhan yang kedua itu sunnah. Itulah yang menutupi daripada pekerjaan yang
wajib. Ya. Kalau cedera, ya, yang fardu itu niscaya menyempurnakan akan dia oleh segala yang sunnah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bermula yang membatalkan akan air sembahyang itu 5 perkara. Nah, yang membatalkan wudhu. Pertama, sesuatu yang keluar daripada 2 jalan. Apa dia? Yaitu kubul dan dubur. Kubulnya jalan hadapan, dubur jalan belakang. Lubang hadapan, lubang belakang. Itu halus di kitab nih. Maunya nembak barang langsung. Kubul dan dubur. Tapi paham lah. Keluar dari situ, apa aja. Jangan kalau kencing atau berak, keluar batu misalnya. Ya betal. Aku kada behira. Kada kan keluar batu cuman betal lah. Nah, itu. Sesuatu ini umum ya. Apa saja yang keluar ya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang itu batal. Ya, melainkan mani dirinya, air mani. Nah, ya. Maka yaitu tiada membatalkan akan dia akan air sembahyang. Tetapi wajib mandi. Nah, kada batal tapi wajib mandi pulang. Tuh ya. Yang kedua, tidur yang tiada tetap tempat kedudukannya. Misalnya nih nunggu maghrib ke isya, taguringan. Tapi taguring tadi dalam keadaan posisi duduk. Duduknya tadi kada tarabah. Kalau sudah tarabah, itu nyaranya batal. Tak angkat deburit. Maksudnya tidak berubah, masih tetap dalam kedudukannya. Tapi kalau sudah tak angkat-angkat bokongnya, itu nyaranya sudah berubah-ubah. Nah, itu batal. Ya. Apalagi ambil bental, guring ke tilam. Nah, batal. Ya kami tadi taguringan, karena malam tadi ngantuk, jam berapa hanya bulik marupiah orang. Ada di situ. Karena marupiah ini panat juga, mengeluarkan jin. Surangannya. Jadi yang mana tidur tadi sudah tidak tetap kedudukannya itu maka batal di dalam kedudukannya itu di dalam bumi karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-ayanatu al-ainani wal al-ainani wa al-kasasi ada jelasnya namanya wa kail sihi faman nama paliyatawadda ya artinya bermula 2 mata itu menyikat bagi duburnya. Maka barang siapa tidur, maka hendaklah mengambil air sembahyang. Artinya batal orang yang tidur. Apalagi tidurnya bersandar. Nah, kalau tidurnya bersandar di tiang guru misalnya, di dinding. Nah itu batal. Walaupun kada berubah burit bokongnya tadi. Nah, ini yang maksudnya yang tidak membatalkan toh bila goreng gini goreng ayam nyaranya tapi kalau ini memang goreng banget bisa tarabah tom angkat buritnya
kadang ada dahi ini sampai tersantuk ke lantai. Nah, itu batal dah. Maka hendaklah berwudu. Yang ketiga yang membatalkan wudu yaitu orang yang hilang akal. Orang yang hilang akal. Nah, sebab hilangnya tadi mabuk atau sebab sakit seperti pitam, gila babi di orang kita, atau di orang penyakit ayan, atau orang gila. Nah, itu batal wudunya. Hilang akal ya. Nah, orang guring tidur tadi sama hilang akal, maka batal. Al-naumu nisful maut. Orang yang tidur tuh separuh daripada mati. Jika kayak apakan orangnya tidak sadar. Yang ketiga, yang keempat, bersentuh laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, bersentuh kulit. Ya, laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, lagi tiada berlapik kulit. Ya, ada berlapik. Misalnya megang laki, kan bukan muhrim laki itu. Halal, maksudnya yang halal nikah. Itu yang bukan muhrim. Laki itu laki, sepupuan itu masih halal nikah. Nah, tuh ya. Bersentuhannya tidak berlapik kulit. Dan murad dengan laki-laki itu yaitu seorang yang sampai had keinginannya oleh perempuan. Jadi kalau kita misalnya ini anak orang tapi masih bayi, halus, belum ada syahwatnya lelaki ini tadi hendak kawan bini. Nah, itu ada ulama yang mengatakan tidak batal. Ya, menyentuh lelaki yang belum bersahwat. Yang kada tahu ini bunga apa kada, ada tahunya kekanak masih. Berarti atau jikalau belum balik sekalipun. Ya. Ada juga ulama yang batasannya berapa nih? Belum balik berarti sekitar umur kalau lelaki umur 14 tahun. Itu ada juga yang mengatakan kalau inya sudah mumayyiz, lelaki ini sudah mumayyiz artinya sudah bisa mandiri, basuh behira surang, basuh kami surang, makan surang. Nah, itu sudah mumayyiz, makruh menjapainya. Karena sudah mumayyiz. Nah, kalau di sini kalau inya tapi kekanakan ini, nah itu bahayanya. Sebelum baliknya nonton HP kadang tahunya. Nah, itu bisa batal. Ya. Dan murad dengan perempuan itu seorang perempuan yang sampai had batasan, yakni oleh laki-laki jikalau belum balik sekalipun. Dan batal ia air sembahyang yang disentuh dan yang menyentuh karena firman Allah Ta'ala yang menyentuh dan disentuh kedua. Tapi kalau dengan ini, kalau ini nyaranya batin. Batin arti dalam tangan. Kalau ini zahir tangan di luar. Nah, nyentuhnya dengan batin, dengan dalam jari tangan, tapak tangan lah, itu batal. Digaruk-garukin, nah batal. Tapi kalau kayak ini, dibalik, nah itu tidak batal. Punya anak seorang. Nah, atau mandi anak, kakanak. Ini kalau kemaluan ini dia tahu punya kakanak, gin batal. Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'al wal ma'ab.
akan datang al-faslus tsani fi kaifiyatil ghusli. Nah, itu menerangkan tentang mandi, ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut dengan sholat duha? Adakah? Hah? Nah, makruh. Kan sudah itu. Tadi dilap-lap, dipercik-percikkan, nah, kayak on tangan atau on kain, ya, dikeringkan, itu tidak boleh dengan alat. Ya, kenapa? Hah? Karena dari wudhu itu tadi, dari jatuhan wudhu, air wudhu yang ada di tubuh kita nih, dari sejak kita berwudhu sampai hari kiamat, itu dibentuk oleh Allah Ta'ala, dijadikan malaikat yang selalu bertasbih, ya, bertasbih, berzikir, meminta ampunkan kita. Nah, itu. Jadi makanya orang tidak ada yang tahu jumlah malaikat. Jutaan, ribuan juta mungkin jumlah malaikat. Maka malam Lailatul Qadar itu turunannya penuh dunianya. Seandainya dijatuhkan jarum sebiji dari langit, pasti karena salah satu malaikat. Karena ada yang ruang kosong. Saking banyaknya. Dari percikan air wudhu yang kita lakukan, itu jadi malaikat. Banyak, dari zikir jadi malaikat, dari tasbih jadi malaikat. Banyak malaikatnya. Makanya malaikat itu diciptakan dari nur. Bukan berbentuk badan kasar kayak kita. Kalau nur cahaya, maulah panoh. Kayak apa aja kita mengandaki lampu di masjid nih. Kada mau panoh, kadanya cahaya. Tuh, maka diciptakan Allah tuh. Allah ciptakan malaikat itu dari cahaya. Jadi jangan disayangnya. Habis enggak jadi Allah jadikan malaikat. Dilap tadi nah. Makan boleh, tapi hukumnya makruh. Nah. Boleh, asalkan jangan menghalangi sampainya air wudhu ke kulit. Ya kan yang menjadi sebab yang tidak boleh tuh sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit, itu yang tidak boleh. Misalnya pupur terlalu tebal atau kita ini berminyak nih, sehingga minyak tadi asalkan bencos, lewat aja kada sampai ke kulit. Nah maka tuh ya, 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 boleh, ya. Boleh. Atau ini di perjalanan. Maksud itu boleh ya. Setelah Abu Udu, berpupur, berbingking lah intinya lah. Ya, boleh. Itu tidak makruh. Nah, yang dimaksudkan itu tadi, kita ini sudah berpupur. Abu Udu. Nah, ini kan otomatis nih hilangkan dulu pupur tadi. Ya, nah, jadi yang mana yang tabal tadi disabun. Nah, karena mungkin ada make up orang ini yang tabal, yang licin, kada sampai banyu ke pori-pori kulit lah. Nah, tuh. Kalau di perjalanan, misalnya ke Tungkal, Johor masuk, sudah berpupur dari rumah. Nah, itu otomatis ya. Ada lagi kah?
Dah, wallahu alam bisawab wa ilaihi maaf. Al-Fatihah.